Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 5, kali ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak saleh, bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama ini yang akan kita pelajari yaitu jujur dan hormat kepada orang tua. Apa itu jujur? Apa itu hormat pada orang tua? Yuk kita pelajari selanjutnya. Sebelum kita mempelajari tentang jujur dan hormat pada orang tua, ayo kita nyanyi dulu tentang lagu Anak Sholih. Bisa syair lagunya ini mengikuti syair lagunya Aku Anak Sehat. Oke ya, coba kita nyanyikan bersama-sama. Aku anak saleh, rajin mengaji, selalu ibadah setiap hari, berbakti orang tua, hormat kepada guru, menyayangi teman juga saudaraku. Kewajibanku belajar selalu, tak lupa sholat setiap waktu. Bila mau sekolah, izin ayah bundaku, tak lupa sholat setiap waktu. Nah, itu lagunya. Bisa kalian menyanyikannya? Tentu kalian bisa. Silakan dicoba sendiri ya. Oke, selanjutnya terkait dengan jujur. Sebelum ke jujur, kita akan membahas tentang anak sholih atau anak sholihah. Apa itu anak sholih? Anak sholih itu anak laki-laki. Yang sholih itu berarti sholih. Kalau anak perempuan itu sholihah. Nah, anak sholih atau sholihah itu adalah anak yang perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang disebut anak yang soleh atau solehah, kalau soleh itu laki-laki, solehah itu perempuan, yaitu perilaku dan akhlaknya itu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan ajaran yang ada dalam hadis. Mau kalian menjadi anak yang soleh atau solehah? Tentu semuanya mau dan semua bercita-cita menjadi anak yang solih dan solihah. Maka perilaku dan akhlak kalian itu harus kalian sesuaikan dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri anak yang soleh atau anak yang solihah itu ada diantaranya ya. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Kalian sudah taat kepada Allah? Kalau sudah, berarti sudah masuk ciri-ciri yang pertama, anak yang solih atau anak yang solihah. Taat kepada Allah itu yang menjalankan perintah Allah. Itu berarti taat pada Allah, sholat 5 waktu, kemudian membantu orang tua, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Itu termasuk taat kepada Allah. Ciri anak soleh yang kedua yaitu jujur yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian ciri anak soleh yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian dengan orang tua kalian hormat, maksudnya hormat itu adalah menghargai orang tua, tidak membentak orang tua, itu namanya hormat. Kemudian kalau patuh, ya patuh apa yang diperintahkan orang tua selama itu baik kita kerjakan. Membantu orang tua itu termasuk patuh kepada orang tua. Kemudian ciri anak soleh yang keempat adalah hormat dan patuh kepada guru. Selain kepada orang tua harus hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kok hormat dan patuh kepada guru? Karena guru itu merupakan orang tua yang kedua. Orang tua yang pertama itu berarti orang tua kalian yang ada di rumah itu. Orang tua yang kedua yaitu orang tua kalian yang ada di sekolah alias guru. Kemudian yang kelima, ciri anak yang soleh adalah menghargai. Ya, ini menghargai orang lain.
Jadi kita harus menghargai orang lain. Ya caranya ya ketika ada orang lain yang lewat kita menyapa, kemudian kita ramah, senyum pada orang lain, itu termasuk contoh menghargai orang lain. Itu adalah ciri-ciri anak yang solih dan solihah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah melakukan atau mengatakan sesuatu apa adanya dan sesuai kenyataan. Jadi kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu apa adanya dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu namanya jujur. Selanjutnya jujur itu lawannya adalah bohong. Jadi lebih gampangnya jujur adalah tidak bohong. Jadi kalau kita itu tidak bohong, berarti kita sudah termasuk orang yang jujur. Nah, macam-macam jujur ini nanti yang kita bahas ada 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jujur kepada Allah. Jujur pada Allah itu bagaimana? Nah, ini gambar. Gambar apa ini? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang sujud atau yang sedang sholat ini. Nah, kaitannya dengan jujur kepada Allah bagaimana? Kaitannya adalah bahwa anak tersebut sedang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu jujur kepada Allah. Salah satu perintah Allah adalah sholat. Makanya ini gambarnya adalah anak sedang sholat. Berarti kalau ada anak yang sedang sholat, itu dia termasuk sedang jujur kepada Allah. Kalau ada anak yang tidak sholat, berarti tidak jujur kepada Allah. Kemudian jujur kepada Allah itu selain sholat bisa juga melakukan zakat, puasa, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, berarti kita sudah jujur kepada Allah. Selanjutnya yaitu yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada diri sendiri itu contohnya ini. Ini ada di dalam kelas sedang melakukan ujian. Nah, hubungannya apa dengan jujur pada diri sendiri? Hubungannya adalah bahwa jujur kepada diri sendiri itu dilakukan dengan cara melakukan sesuatu apa adanya dan usaha yang murni dari diri sendiri. Jadi kita itu melakukan sesuatu apa adanya dan dari usaha diri kita sendiri, tidak usah berpura-pura, tidak usah ditutup-tutupi. Termasuk ini ketika ujian, maka kita harus berusaha dari diri kita sendiri, tidak boleh mencontek, tidak menurun dengan temannya, ya, tidak mencontek buku, tidak meminta jawaban temannya, dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha sendiri agar bisa melaksanakan ujian tersebut. Itu berarti jujur kepada diri sendiri. Kalau kita itu ujian kemudian melihat buku, berarti kita tidak jujur kepada diri sendiri. Ujian minta jawaban kepada temannya, itu juga tidak jujur kepada diri sendiri. Kemudian contoh jujur pada diri sendiri yaitu ini tadi. Saat ujian itu tidak mencontek. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Ini ada seorang anak yang sedang mengembalikan uang jajannya kepada orang tuanya. Ya, karena oleh orang tuanya memang dipeseni, ini nanti saya beri uang, tolong misalnya 5.000, tolong yang diberikan jajan 3.000, nanti kembali 2.000 misalnya. Nah, jujur kepada orang lain ini bisa kita laksanakan dengan cara melakukan sesuatu yang diberikan kepada kita sesuai kenyataan.
Jadi kita harus melakukan sesuatu yang ditugaskan kepada kita sesuai dengan kenyataan. Seperti tadi misalnya kita diberi uang saku 5.000, disuruh mensisakan 2.000 ya. Ketika kita menjadi orang yang jujur, berarti ya kita nanti uang saku itu kita sisihkan 2.000. Contohnya adalah ini menepati janji, kemudian mengembalikan sisa uang jajan dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari sifat jujur kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yang kedua, selain kita itu jujur, maka kita akan bahas tentang patuh kepada orang tua. Terus siapa orang tua itu? Orang tua itu ya ayah dan ibu kita. Jadi orang tua itu ya ayah ibu kita yang ada di rumah, itu namanya orang tua. Nah, ayah ini bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada kita. Jadi ayah kita itu setiap hari bekerja untuk menghidupi kita. Kemudian kalau ibu itu yang mengandung, melahirkan dan merawat kita. Itu adalah ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, kemudian merawat kita, itu adalah ibu. Nah, kemudian kita harus taat dan patuh kepada orang tua, karena jasa orang tua yang tidak bisa kita balas. Agar kita nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, cara kita berbakti kepada orang tua bagaimana? Caranya yang pertama yaitu melaksanakan perintah orang tua. Pernahkah kalian membangkang perintah orang tua? Misalnya diperintah untuk belajar, kalian tidak belajar. Pernah? Kalau mungkin ada yang pernah, mulai hari ini dihilangkan yang membangkang orang tua itu. Jadi setiap perintah orang tua yang baik-baik itu harus kalian laksanakan. Itu termasuk cara berbakti pada orang tua. Yang kedua, cara berbaktinya lagi yaitu bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Jadi kita bertutur sapa kepada orang tua itu harus yang sopan, tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh dengan nada yang tinggi. Jadi kita harus sopan, senyum, suaranya ya enak didengar. Itu cara berbakti pada orang tua yang kedua. Kemudian cara berbakti yang ketiga yaitu membantu pekerjaan orang tua. Jadi di rumah kalian setiap hari harus membantu pekerjaan orang tua. Ya, yang sekira kalian bisa, yang tidak memberatkan kalian. Misalnya mencuci piring, mencuci gelas, menyapu halaman, menyapu lantai, dan lain sebagainya. Yang kira-kira itu kalian bisa melakukan, kalian lakukan. Dan itu lakukan setiap hari. Nah, itu ketika kalian sudah melakukan termasuk cara berbakti kepada orang tua. Yang keempat yaitu meminta izin dan doa restu orang tua jika akan bepergian. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi kemanapun itu harus izin kepada orang tua dan mohon doa restu agar dalam perjalanan kita itu diselamatkan oleh Allah. Orang tuanya diminta untuk mendoakan kemanapun, baik itu ke sekolah atau mungkin ke rumah teman, maka kalian harus izin. Jadi kalau misalnya izinnya ke sekolah ya ke sekolah saja, ya jangan mampir-mampir ke rumah teman. Karena apa? Izinnya ke sekolah. Termasuk izinnya ke rumah teman berarti ya ke rumah teman. Kemudian yang kelima yaitu selalu mendoakan kedua orang tua setiap hari. Jadi setiap hari kita itu harus mendoakan kedua orang tua. Doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Apa ya? Oke, itu adalah cara berbakti kepada orang tua. Lah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, bahwa kita wajib berbuat jujur dimanapun kita berada. Kesimpulan yang kedua, yaitu tentang macam-macam jujur.
itu ada jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, bisa ya melaksanakan itu, melaksanakan jujur dan patuh, taat kepada orang tua. Saya yakin kalian pasti bisa. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.